Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Endriani dengan NIM 1910 1050 1590 ingin mempresentasikan materi dari manajemen operasi, yaitu desain produk dan jasa pengembangan produk. Produk baru diartikan sebagai produk baru bagi perusahaan, modifikasi dari produk yang sudah ada, duplikat dari produk pesaing, produk yang diakuisisi, dan produk asli inovatif. Produk baru diperkirakan bisa memberi sebuah proporsi yang tinggi bagi pertumbuhan perusahaan dan kadang-kadang memberikan kontribusi utama terhadap laba bisnis keseluruhan. Setiap perusahaan harus melaksanakan pengembangan produk untuk membentuk masa depan perusahaan, di mana pelanggan selalu menginginkan produk baru dengan perubahan-perubahan seperti ciri khusus produk, meningkatkan mutu produk, menambah tipe produk, dan mengubah ukuran produk untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan jika tidak ingin perusahaan yang dikelolanya mengalami kemunduran. Dalam perencanaan produk, produk harus dipandang sebagai pemecahan masalah bagi konsumen, di mana jika seorang konsumen membeli sebuah produk, mereka dapat memperoleh manfaat dari penggunaan produk tersebut. Dan yang terpenting di sini adalah bagaimana konsumen percaya bahwa suatu produk dapat memenuhi kebutuhannya, bukan bagaimana penjual memandang produk tersebut. Jika kebutuhan konsumen sudah terpenuhi, diharapkan timbul kepuasan dalam diri mereka sehingga di masa yang akan datang mereka akan melakukan pembelian berikutnya terhadap produk yang sama. Beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan dalam perencanaan produk baru, yaitu yang pertama, pengetahuan tentang kebutuhan dan keinginan konsumen lengkap. Yang kedua, sumber daya yang mendukung terhadap pengembangan produk baru. Yang ketiga, perkiraan penyimpangan produk baru dalam memenuhi pasar sasaran. Yang keempat, perkiraan biaya yang dibutuhkan dalam pengembangan dan produksi produk baru. Yang kelima, antisipasi terhadap reaksi para pesaing. Yang keenam, kapan waktu yang paling tepat untuk meluncurkan produk baru. Yang ketujuh, jasa terkait sebagai pendukung produk baru. Perkenalan barang atau jasa baru bisa diklasifikasikan menjadi benar-benar baru bagi pasar, dan luasnya nilai yang diciptakan menghasilkan jenis-jenis produk baru berikut ini. Yang pertama, inovasi transformasional, produk yang secara radikal baru dan penciptaan nilai yang substansial. Yang kedua, inovasi substansial, produk yang secara signifikan baru dan menciptakan nilai penting untuk customer. Yang ketiga, inovasi inkremental, inovasi produk baru yang menyediakan peningkatan performa atau nilai yang diterima lebih baik atau biayanya lebih rendah. Kepuasan konsumen mengindikasikan seberapa baik pengalaman menggunakan produk dibandingkan dengan nilai yang diharapkan oleh pembeli. Yang pertama, nilai konsumen. Tujuan analisis nilai customer adalah mengidentifikasi kebutuhan produk baru, peningkatan produk yang ada, peningkatan dalam proses produksi, dan peningkatan layanan pendukung. Yang kedua, kapabilitas yang cocok untuk peluang nilai. Setiap peluang nilai harus dipertimbangkan pada saat organisasi mempunyai kapabilitas untuk membawa nilai customer yang superior. Organisasi secara normal akan mempunyai kapabilitas yang dibutuhkan, perluasan lini produk, dan tambahan peningkatan. Pengembangan produk untuk sebuah kategori produk baru membutuhkan penilaian pada kapabilitas organisasi mengenai kategori baru. Yang ketiga, ada inovasi transformasional. Customer barangkali bukan penuntun yang baik untuk ide produk baru yang secara total mungkin disebut radikal atau penerobosan inovasi sejak mereka membentuk keluarga produk baru atau bisnis baru. Ketika setiap ide di bawah pertimbangan, pelanggan potensial mungkin tidak mengerti bagaimana produk baru akan mengganti produk yang ada. Masalahnya adalah customer tidak mungkin mengantisipasi sebuah preferensi untuk produk baru yang revolusioner. Selanjutnya ada definisi pengembangan produk baru. Pengembangan produk baru atau menciptakan produk baru merupakan tugas yang sering terlupakan. Pada saat salah satu ataupun beberapa produk yang sedang dipasarkan itu berada pada tahap kedewasaan, maka perusahaan haruslah mulai memanfaatkan keuntungan yang diperolehnya dari produk yang berada pada tahap tersebut untuk mengembangkan ide penciptaan produk baru. Produk baru inilah yang diharapkan nantinya dapat menggantikan produk lama yang sedang jaya tersebut. Tujuan pokok dari sebagian besar upaya pengembangan produk baru adalah mengamankan volume dan pertumbuhan laba, mempertahankan posisi perusahaan saat ini sebagai inovator, dan mempertahankan pangsa pasar yang ada pada saat sekarang. Menurut Booz Allen dan Hamilton yang diterjemahkan oleh Salim Saladin 2002-107, terdapat 6 golongan di dalam pengembangan produk.
yaitu yang pertama, produk baru bagi dunia, yaitu produk yang diciptakan pasar yang baru sama sekali. Yang kedua, ada lini pengembangan produk baru, yaitu lini produk yang benar-benar baru pertama kali dipasarkan oleh perusahaan. Yang ketiga, tambahan lini produk yang sudah ada, yaitu perusahaan menambah lini produk yang sudah ada. Yang keempat, ada merevisi pasar yang sudah ada, yaitu penyempurnaan produk yang sudah ada sehingga memberikan nilai yang lebih tinggi atau mengganti dengan produk yang baru. Yang kelima, penempatan kembali, yaitu memposisikan kembali para segmentasi produk sudah baru atau yang sudah ada. Yang keenam, ada penekanan biaya, yaitu produk dengan penampilan yang sama tetapi melalui biaya yang rendah. Lalu selanjutnya ada hambatan pengembangan produk baru. Yang pertama, kekurangan gagasan mengenai produk. Yang kedua, mahalnya proses pengembangan produk baru. Dan yang ketiga, kekurangan modal. Yang keempat, siklus hidup produk yang lebih singkat. Dan yang terakhir, produk tidak dirancang dengan baik. Strategi pengembangan produk baru dibagi menjadi dua. Yang pertama, strategi reaktif. Satu, strategi defensif, yaitu menyesuaikan produk yang ada sehingga produk itu bisa bersaing dengan lebih baik melawan produk kompetitif yang baru diluncurkan. Yang kedua, strategi imitatif, yaitu mampu dengan cepat meniru produk baru. Yang ketiga, strategi yang kedua tapi lebih baik, yaitu mampu memperbaiki produk baru bersaing. Yang keempat, ada strategi responsif, yaitu bereaksi terhadap permintaan konsumen untuk produk baru atau produk yang sudah diperbaiki. Lalu yang kedua, ada jenis strategi proaktif. Yang pertama, yaitu ada strategi lead bank, yaitu berupaya mengembangkan produk-produk bisnis yang unggul. Yang kedua, ada strategi pemasaran didasarkan pada menemukan kebutuhan konsumen dan kemudian mengembangkan produk untuk memenuhinya. Dan yang ketiga, ada strategi akuisisi, yaitu di mana perusahaan membeli produk baru untuk dipasarkan. Lalu yang selanjutnya ada pentingnya pengembangan produk baru. Pengembangan sebuah produk mengharuskan perusahaan menetapkan manfaat-manfaat apa yang akan diberikan oleh produk itu. Menurut Stanton 1996-222, pentingnya pengembangan produk baru sebagai berikut. Yang pertama, hubungan dengan daur hidup produk. Ada dua hal yang berkaitan dengan konsep daur hidup, membantu menjelaskan mengapa inovasi produk sangat penting. Pertama, setiap produk yang ada dalam perusahaan akhirnya tidak terpakai lagi. Yang kedua, keuntungan pada umumnya akan menurun karena usia produk semakin menua jika produk tidak diubah atau diganti dan akhirnya perusahaan akan bangkrut. Lalu yang kedua, ada produk menunjukkan laba pengembangan produk sangat penting untuk mempertahankan laba yang telah direncanakan. Yang ketiga, ada pengembangan produk sangat penting bagi perusahaan produk yang berorientasi pada pengembangan produk baru diharapkan dapat tumbuh dan berkembang. Lalu yang selanjutnya ada tahapan pengembangan produk baru. Yang pertama, analisis kebutuhan pelanggan. Yang kedua, ada pemunculan gagasan atau ide. Yang ketiga, penyaringan ide dan evaluasi. Yang keempat, analisis bisnis. Yang kelima, pengembangan strategi pemasaran. Yang keenam, pengembangan produk. Yang ketujuh, ada pengujian produk dan pasar. Dan yang terakhir, ada komersialisasi. Selanjutnya, ada pengertian Quality Function Deployment atau QFD. Quality Function Deployment atau QFD merupakan pendekatan sistematik yang menentukan tuntutan atau permintaan konsumen, kemudian menerjemahkan tuntutan tersebut secara akurat ke dalam teknis manufacturing dan perencanaan produksi yang tepat. Lau Cohen dalam laporan penelitian Uswatun Hasanah tahun 2007-12 mendefinisikan QFD adalah metode terstruktur yang digunakan dalam proses perencanaan dan pengembangan produk untuk menetapkan spesifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen, serta mengevaluasi suatu produk dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. QFD meliputi seluruh komponen yang diterapkan dalam rencana pengembangan sekolah dengan target teridentifikasi. Lalu ada manfaat QFD, Quality Function Deployment. Manfaat yang pertama, fokus pada pelanggan. QFD memerlukan pengumpulan masukan dan umpan baik dari pelanggan. Informasi kemudian diterjemahkan ke dalam sekumpulan persyaratan pelanggan yang spesifik. Yang kedua, ada efisiensi waktu.
QFD dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan dalam pengembangan produk karena memfokuskan pada persyaratan pelanggan yang spesifik dan telah diidentifikasikan dengan jelas. Lalu yang ketiga ada orientasi kerjasama tim. QFD merupakan pendekatan orientasi kerjasama tim. Semua keputusan dalam proses didasarkan atas konsensus dan dicapai melalui diskusi mendalam dari brainstorming. Yang terakhir ada orientasi pada dokumentasi. Salah satu produk yang dihasilkan dari proses QFD adalah dokumen komprehensif mengenai semua data yang berhubungan dengan segala proses yang ada dan perbandingannya dengan persyaratan pelanggan. Lalu selanjutnya ada kelemahan QFD, yaitu Quality Function Deployment. Kelemahan yang pertama memerlukan keahlian spesifik beragam, yaitu input pada QFD memerlukan analisis pasar. Penerjemahan karakteristik kualitas membutuhkan keahlian perancangan penerjemahan ke spesifik teknis. Yang kedua, ada kesulitan dalam pengisian matriks. Yang ketiga, hanya merupakan alat, tidak ada kejelasan kerangka pemecahan masalah. QFD merupakan metode yang beroperasi berdasarkan input, mengolahnya, dan mengeluarkan output tertentu. Keberhasilan alat ini ditentukan oleh kejadian melihat konteks permasalahan yang dapat dikategorikan menjadi upstream, yaitu penentuan sumber input. Yang keempat, bersifat proyek tanpa kelanjutan, tidak ada pembakuan institusi atau job dedication yang tepat untuk orang-orang yang terlibat di dalamnya. Lalu ada metodologi QFD, Quality Function Deployment. Metode QFD menurut Lau Cohen 1995-60 memiliki beberapa tahap perencanaan dan pengembangan melalui matriks, yaitu yang pertama, matriks perencanaan produk House of Quality. HOG lebih dikenal dengan rumah pertama yang menjelaskan tentang customer needs, technical requirement, relationship, customer competitive evaluation, competitive technical assessment, dan targets. Lalu pembahasan selanjutnya ada pengertian HOQ, yaitu House of Quality. House of Quality atau HOQ merupakan rumah pertama dan merupakan bagian dari pengembangan QFD. Pada House of Quality terdapat yang pertama ada WATS, merupakan customer requirement atau voice of customer. Yang kedua ada House, merupakan technical requirement, matrik hubungan competitive assessment atau konsumen dan teknis. House of Quality atau rumah kualitas merupakan alat yang digunakan untuk menggunakan struktur QFD. Metrik House of Quality atau HOQ adalah bentuk yang paling dikenal dari representasi QFD. Matrik ini pada dasarnya terdiri dari dua bagian utama. Bagian horizontal pada matrik ini berisi tentang informasi yang berhubungan dengan konsumen dan ini disebut dengan customer table. Bagian vertikal pada matrik berisi tentang informasi teknis sebagai respon dari input konsumen dan disebut dengan technical table. Selanjutnya ada tahap pembuatan matriks House of Quality. Tahap yang pertama menentukan karakteristik produk. Karakteristik produk yang dimaksud di sini adalah karakteristik atau jenis kebutuhan yang sesuai dengan keinginan pelanggan, yang meliputi desain, komposisi, proses pemberian produk, mutu, dan lainnya. Lalu tahap yang kedua mengadakan penilaian karakteristik produk. Penilaian ini digunakan untuk dapat menerjemahkan apa yang diinginkan pelanggan menjadi suatu rangkaian pemrosesan terhadap produk atau jasa bahan baku tersebut. Yang ketiga, menentukan variabel performansi para pemasok. Pemasok yang dimaksud di sini adalah pemasok bagi unit usaha atau unit usaha untuk kegiatan produksi yang harus ditentukan. Dan yang tahap keempat mengadakan penilaian performansi. Penilaian performansi yang dimaksud adalah tentang kekuatan maupun kelemahan. Lalu materi selanjutnya ada tahapan pembuatan HOQ atau House of Quality. Yang pertama ada WATS, merupakan bagian kiri dari hakiki yang berisi daftar keinginan atau kebutuhan pelanggan, customer requirements. Yang kedua ada WISE,
merupakan bagian kanan dari HOQ yang disebut juga planning metric yang berisi prioritas kemungkinan pelanggan, tingkat kepuasan pelanggan terhadap perusahaan maupun pesaing, kompetitif benchmarking. Host merupakan lantai 2 dari HOQ yang mengidentifikasikan karakteristik produk yang dapat diukur untuk memenuhi keinginan dari pelanggan, technical response atau technical requirements. Yang keempat, ada relationship matrix. Matriks hubungan merupakan bagian tengah dari HOQ yang mengaitkan bentuk hubungan technical response dengan voice of customer atau customer requirements. Yang kelima, ada correlation matrix atau matriks korelasi, merupakan atap dari HOQ yang mengidentifikasi pelaksanaan desain dari HOQ. Yang keenam, ada how much, merupakan dasar dari rumah yang berisi spesifikasi teknis yang akan memuaskan pelanggan seperti prioritas dari technical response, technical benchmarking, tingkat kesulitan teknis, serta target value. Sekian materi yang saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.